kecewa dan protes ya terhadap PPKM. Ya. Itu bisa dimaklumi melakukan hal itu. Oke. Boleh-boleh aja menurut Undang-Undang 45, bolehlah kita mengeluarkan pendapat. Itu diatur dalam payung hukum Undang-Undang 45 ya, diatur. Tetapi kita harus tahu, ada undang-undang yang menyangkut masalah pornografi. Nah, sehingga kita tidak bisa serta-merta hanya dengan dasarnya protes, tapi melanggar tadi kan norma-norma kaidah aturan. Jadi boleh-boleh saja di PPKM itu kita mau ngomong apa, yang penting tadi karena sifatnya Undang-Undang ITE 11 tahun 2008 yang sudah dikonversi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Ini hati-hati. Karena pasal 27 ayat 1 ini ancaman hukumannya lumayan. Ancaman hukumannya maksimalnya 6 tahun. Kan gitu ya? Iya. Sedangkan undang-undang yang tadi ya, undang pornografi itu kalau kita lihat ancaman hukumannya 10 tahun. Iya. Kalau tidak salah yang waktu Pak Sibli ini ancaman hukumannya 10 tahun. Betul. Tapi mungkin penyalahgunaan akhirnya dibebaskan karena mungkin ada wanita atau itu menjadi pertimbangan juga ya tentang hal itu. Jadi begini, masalah Giselle ini kan orangnya sudah ditangkap lalu sedang proses ya. Iya. Tapi apa yang disebut namanya wajib lapor? Wajib lapor itu adalah proses penangguhan penahanan. Jadi wajib lapor adalah proses penahanan berdasarkan KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Acara diatur pasal 31 tentang wajib lapor. Wajib lapor, iya. Jadi wajib lapor. Jadi ya, bukan berarti serta-merta dia itu lepas, enggak. Jadi itu diatur, ada payung hukum, ada dasar hukumnya tadi ya, pasal 31 itu. Nah, kalau ada juga tahanan kota gitu kan ya. Terus ada tahanan kota dan nantinya mungkin akan secara putus hukum apakah memang kena berapa ancaman hukumannya. Kalau di bawah 5 bulan, 4 bulan mungkin itu akan bukan dilepas ya, berarti itu tadi wajib lapor ya hukumnya. Seperti itu aturan hukumnya. Dan dalam arti lain berarti bisa dibilang apa ya, kalau hukuman terhadap wanita mungkin bisa dibedakan dengan lelaki atau memang sama? Sebenarnya kalau kita bicara pasalnya menerjemahkannya sebenarnya mau laki mau perempuan sih. Sama. Kan dia kan tadi ya pasalnya kan setiap orang yang mempertontonkan diri sendiri maupun orang lain yang mempertunjukkan di muka umum. Berarti orang lain ini atau diri sendiri kan laki dan berlaku untuk laki dan perempuan, ya kan? Lalu mempertunjukkannya di muka umum nih, masalahnya di muka umum. Nah, di muka umumnya apa? Telanjang. Setelah telanjang, lalu juga di situ ada namanya eksploitasi seksual. Ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2008 tentang pornografi, itu pasal 36. Kalau kita menerjemahkan undang-undang dulu nih ya pasalnya, bahwa setiap orang yang mempertontonkan diri maupun orang lain, di mana dia mempertunjukkan di muka secara umum ya, baik eksploitasi seksual, lalu telanjang dan persenggama yang menganut ada porno aksinya, itu diancam sesuai pasal 10, itu ancamannya maksimal 10 tahun. Nah, intinya bahwa kalau pasal kita bilang sesuai pasal 10 itu jelas dilarang mempertunjukkan itu tadi gambar-gambar yang sifatnya tadi ya porno aksi itu dilarang, itu pasal 10 tuh. Jadi korelasi pasal 36 pasal 10 ini sangat berkait. Nah, sehingga karena ini kan dilarang mempertunjukkan di muka umum. Nah, bagaimana kok kasusnya antar dinarkan di kena pasal? Karena pasal ini sudah jelas ya, sudah pasti kena. Karena mempertontonkan di depan umum, mempertunjukkan tadi telanjang. Jadi jelas secara hukum dia kena. Nah, yang kedua kasus Giselle itu pasal 27 ayat 1-nya masuk. Dilarang ya tadi kan ya tanpa hak mendistribusikan ya secara hak itu memberikan gambar, informasi elektronik yang melanggar norma kesusilaan. Nah, jadi ini kasus dua-duanya sama. Kalau menurut saya, kalau dari kacamata undang-undang pornografi, satu lagi ya undang-undang kesusilaan, terus tadi ada undang-undang yang menyangkut undang ITE yang tadi mengandung kesusilaan. Jelas pasti ada hubungannya. Walaupun yang kemarin itu langsung juga apa yang telah dijalani oleh Dinar Kendi sendiri. Jadi gini, dalam proses penyidikan, nah ini penyidikan, dalam penyelidikan pasti penyidik ada norma-norma aturan yang dipakai. Pertama apa? Kan pada proses pada
pemanggilan dalam proses penyidikan, ya kan, maka mereka 1 kali 24 jam itu diperiksa dulu, 1 kali 24 jam. Nah setelah 1 kali 24 jam sesuai undang-undang itu silakan wewenangnya si penyidik apakah mau ditahan atau dilepas. Nah dia kan 2 kali 24 jam kan, berarti dasar undang-undangnya 1 kali 24 jam minimal berarti kan. Nah ketika 2 kali 24 jam ada pertimbangan-pertimbangan penyidik. Nah menurut saya ini ada yang disebut namanya restoratif justice. Nah, restoratif justice ini dipakai sesuai menurut zaman sekarang karena ada keputusan Kapolri ya. Jadi gini maksudnya. Restoratif justice adalah pendekatan yang dimana pendekatannya secara hukum itu dengan secara hubungan yang sifatnya memberatkan keadilan baik si pelaku tindak pidana maupun korban. Artinya pendekatannya harus ada keadilan gitu kan ya. Nah, artinya tidak serta-merta langsung ditahan terus gitu kan. Karena pasti polisi akan melihat dalam proses penyidikan itu kan banyak alat bukti pidana kan. Alat bukti pidana itu pertama harus ada saksi, bukti-bukti yang sifatnya menyangkut tadi kan, tertulis, mungkin apakah distribusikannya, mentransmisikannya dengan secara sengaja atau mau cari pansos atau yang apa yang lain, itu kan prosesnya kalau secara konstruksi hukum itu harus benar-benar dilihat. Tidak bisa serta-merta konstruksi hukum ini dianggap sebagai kebijakan yang sifatnya emosional. Nah, lalu nanti ada saksi ahli yang menentukan. Nah, saksi ahli ini menentukan apakah ranah ini masuk domain pidana atau tidak. Itu yang paling penting. Dari kacamata mana nih? Kacamata sosial ya? Sosial ya. Bahwa masing-masing mempunyai tujuan yang berbeda. Kalau di Narkandi, ini pandangan saya dari aspek dinamika sosial, memang ingin mempertunjukkan kepada masyarakat bahwa saya bisa loh sebagai seorang star atau bintang, ingin mempertunjukkan bahwa protes terhadap pemerintah sehingga ada perhatian pemerintah. Isinya sih bagus ya, memprotes. Bukan memprotes, artinya memberikan suara. Tetapi ada nilai jualnya di situ. Naik dong nilai dia, diperlihatkan semuanya. Pasti ada resikonya juga, resiko untung dan resiko rugi. Untungannya apa? Ya dia naik. Nah tergantung apakah ini sifatnya memang di-grade atau tidak grade. Kalau di-grade berarti ada manajemen. Saya nggak menuduh ya. Jadi artinya apakah tergantung. Tapi kalau spontanitas, nah itu menurut saya cuma hanya ininya sih boleh-boleh saja, sah saja. Tapi ketika dia memakai aksi tadi itu nggak bagus. Menurut saya itu kan mengajarkan kita pada masyarakat kalau protes boleh-boleh saja, tapi ada tempatnya. Apalagi negara kita norma, yang norma agama dan norma sosial ya, harusnya lebih paham dan menghargai hal itu. Betul. Tapi kalau bisa kasusnya ada keteledoran, kelalaian. Sebenarnya gambaran dalam misalnya hubungan biologis terhadap suami istri untuk dirinya sendiri nggak masalah kan. Tetapi ketika dia undang-undang ITE lahir, adanya distribusikan, mentransmisikan. Nah ini nih yang sifatnya mengandung norma kesusilaan, lahir deh pasalnya. Nah misalnya kita punya handphone, kelalaian kita, kenapa handphone itu dijual atau handphone hilang? Di dalamnya ada misalnya saya sama istri saya. Waduh, kenanya apa? Walaupun artinya kena pasalnya ini tidak secara primer ya, gitu ya, langsung. Tetapi kita turut serta kan, dianggapnya kelalaian tadi, asal kelalaian. Apalagi ini pertaruhannya dan nama baik dan karirnya ke depannya ya, akan seperti nah apa itulah, ya? Betul. Tapi kan ada nilai jualnya juga. Jadi namanya dikenal, tapi caranya ya. Tidak salah ya.